Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliatina dengan NIM 08041382530085. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang transplantasi stem cell sebagai pengobatan kelainan darah. Yang dilatar belakangi dengan kelainan darah seperti leukemia, dengan anemia aplastik sulit diobati dengan metode konvensional. Dibutuhkan terapi yang mampu memperbaiki dan menggantikan sel-sel darah yang rusak secara efektif. Stem cell menjadi solusi karena dapat berkembang menjadi berbagai jenis sel tubuh. Tujuan review artikel menjelaskan konsep transplantasi stem cell secara menyeluruh untuk pemahaman dasar, mengetahui mekanisme pengobatan kelainan darah melalui terapi sel punca, menilai manfaat dan potensi terapi ini bagi pasien dengan kelainan darah. Yang selanjutnya itu ada pengertian stem cell. Sel punca adalah sel yang belum memiliki fungsi khusus dalam tubuh, dapat berkembang menjadi berbagai jenis sel tubuh sesuai kebutuhan, mampu memperbaiki jaringan yang rusak dan meregenerasi sel baru. Yang selanjutnya itu ada jenis stem cell. Terdapat beberapa jenis stem cell yang digunakan dalam terapi medis. Stem cell embrionik berasal dari embrio dan memiliki potensi diferensiasi tertinggi. Stem cell dewasa dapat diperoleh dari sumsum tulang dan jaringan lemak. Selain itu, stem cell dari tali pusat juga menjadi sumber yang berharga. Pemilihan jenis stem cell disesuaikan dengan kebutuhan terapi pasien. Yang selanjutnya itu ada pengertian transplantasi stem cell. Transplantasi stem cell adalah proses memasukkan sel puncak ke dalam tubuh pasien. Prosedur ini bertujuan untuk menggantikan sel darah yang rusak atau tidak berfungsi dengan sel-sel baru yang sehat. Terapi ini digunakan secara luas pada berbagai penyakit darah seperti leukemia, thalassemia, dan anemia aplastik. Selain itu, transplantasi stem cell juga efektif untuk mengatasi gangguan sistem imun. Dengan memasukkan sel punca yang sehat, tubuh dapat memproduksi sel darah baru dan memulihkan fungsi sistem kekebalan tubuh. Yang selanjutnya itu ada jenis transplantasi. Terdapat dua jenis transplantasi stem cell. Yang pertama itu ada autologous, menggunakan sel punca dari tubuh pasien sendiri. Sedangkan yang kedua itu ada allogeneic, menggunakan sel punca dari donor lain. Pemilihan jenis transplantasi disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pasien. Yang selanjutnya itu ada mekanisme kerja transplantasi stem cell. Proses transplantasi dimulai dengan stem cell yang dimasukkan ke tubuh melalui impuls. Sel-sel ini kemudian menempel di sumsum tulang dan mulai berkembang menjadi sel darah baru yang sehat, menggantikan sel-sel yang rusak akibat penyakit. Yang selanjutnya ada penyakit yang diobati. Yang pertama itu ada leukemia, adalah kanker darah yang menyerang sel-sel pembentuk darah di sumsum tulang, menyebabkan produksi sel darah putih abnormal. Yang kedua itu ada limfoma dan thalassemia, merupakan kelainan darah serius. Limfoma menyerang sistem limfatik, sedangkan thalassemia adalah kelainan genetik hemoglobin. Yang ketiga itu ada anemia aplastik, terjadi ketika sumsum tulang gagal memproduksi sel darah yang cukup. Semua kondisi ini disebabkan kerusakan produksi sel darah. Yang selanjutnya ada prosedur transplantasi. Prosedur transplantasi stem cell meliputi beberapa tahap penting. Pengambilan stem cell dari donor atau pasien, kemoterapi atau radioterapi untuk mempersiapkan tubuh, transplantasi melalui impuls, dan pemulihan atau engraftment. Seluruh proses ini dapat berlangsung beberapa bulan. Kelebihannya, memperbaiki sistem pembentukan darah secara menyeluruh, memungkinkan tubuh memproduksi sel darah sehat kembali, berpotensi menyembuhkan penyakit darah secara permanen, bukan hanya mengelola gejala sementara, memberikan harapan hidup lebih tinggi bagi pasien dengan kelainan darah yang sebelumnya sulit diobati. Ada
Yang selanjutnya itu ada risiko dan efek samping. Infeksi dapat terjadi karena sistem kekebalan tubuh melemah setelah transplantasi, memerlukan pengawasan ketat. Perdarahan menjadi risiko serius akibat rendahnya trombosit selama masa pemulihan pasien. Penolakan sel donor dan kerusakan organ dapat terjadi, sehingga membutuhkan monitoring intensif. Yang selanjutnya itu ada hasil dan pembahasan artikel. Berdasarkan tinjauan artikel, transplantasi stem cell terbukti efektif dalam menggantikan sel-sel darah yang rusak. Terapi ini telah berhasil digunakan pada berbagai penyakit darah seperti leukemia, thalassemia, dan anemia aplastik. Penelitian terus dikembangkan untuk meningkatkan keamanan dan efektivitas prosedur. Tingkat keberhasilannya itu mencapai 85%. Yang selanjutnya ada kesimpulan. Transplantasi stem cell adalah terapi modern yang efektif untuk mengobati kelainan darah. Meskipun membutuhkan prosedur kompleks dan biaya tinggi, terapi ini memiliki potensi besar di masa depan untuk memberikan harapan hidup lebih baik bagi pasien. Baiklah yang dapat saya sampaikan. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.